Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang-orang yang berbuat jolim terkadang seolah dibiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada balasan tunai di dunia? Pada dasarnya, setiap kejoliman pasti akan berakhir dengan kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dalam apa yang diperbuat oleh orang-orang yang jolim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 42. Silakan orang-orang jolim itu melakukan segala cara untuk membentengi kejolimannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan itu akan musnah. Sebab semua kejoliman tidak hanya melanggar syariatullah, tetapi juga sunnatullah. Apapun kekuatan itu, jika melanggar ketentuannya, pasti akan hancur. Masih kurang apa kekuatan Firaun pada masa itu? Ternyata berakhir dengan cara yang sangat menggenaskan. Allah menenggelamkannya di Laut Merah. Kaum 'Ad dan Samud juga dihancurkan dengan hukuman yang pedih. Kaum Samud dihancurkan dengan takia, suara yang sangat keras. Sedangkan kaum 'Ad dihancurkan dengan badai angin yang sangat dingin dan kencang selama 7 malam 8 hari. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 5-8. Itu pelajaran supaya tidak ada lagi setelah itu orang-orang yang berbuat jolim. Dalam Surah Al-Fajr ayat 6-14, setelah menyebutkan kaum-kaum terdahulu yang diazab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan urutan mengapa azab itu menimpa mereka. Pertama, karena melakukan penyimpangan. Dari penyimpangan ini muncullah yang kedua, banyaknya kerusakan seperti zina, korupsi, pembunuhan, dan sebagainya. Lalu terjadilah yang ketiga, yaitu turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bahwa sekecil apapun perbuatan jolim itu tetap dalam pantauannya. Inna rabbaka labil mirsad. Artinya, orang-orang yang beriman, yang berada dalam kebenaran, optimislah selalu akan datangnya sebuah kemenangan. Teruslah bersabar dalam ketaatan. Lakukan ikhtiar semaksimal kemampuan. Wal akibatu lil muttaqin. Kemenangan kelak pasti akan berpihak kepada siapa yang benar. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 128. Ayat ini sejatinya bagian dari nasihat Nabi Musa kepada kaumnya agar tetap bersama Allah dan bersabar pada saat dikejar-kejar Firaun. Dan setelah itu mereka menyaksikan langsung bagaimana Allah memenangkan mereka dan menenggelamkan Firaun dengan sehina-hinanya. Jadi, tidak perlu berprasangka buruk kepada Allah dengan mengatakan, mengapa orang-orang jolim itu dibiarkan dan kaum Yahudi di Palestina tetap bercokol. Dalam rumus Al-Quran ada istilah istidraj. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 182. Bahwa ketika seseorang dimudahkan urusan dunianya, sementara ia semakin berlumur kejoliman, itu sedang diulur. Artinya, sengaja Allah mudahkan baginya supaya dosanya seimbang dengan azab yang telah Allah persiapkan. Allah berfirman, فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Tangguhkanlah orang-orang kafir itu, tangguhkanlah sedikit saja. Al-Quran Surah At-Tariq ayat 17. Sebab sengaja Allah menangguhkannya secara bertahap. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.